Bisa dibayangkan seorang Egy Sujana yang mantan ketua mahasiswa di Indonesia ini memperlakukan mahasiswa seperti itu. Itu apa? Keonaran itu apa yang mau pahami? Keonaran. Tadi udah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Orang jahat Anda tuh. Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Oleh karena itu, saya kira penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa harus betul-betul tegas menangani makhluk-makhluk ini semua. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini ada video menarik yang perlu kita reaksi, di mana proses persidangan Sugi Nur dan Bambatri yang didampingi oleh pengacara gagal Egy Sujana dan Khosinuddin. Kedua pengacara ini kembali bermula di dalam persidangan dengan membentak-bentak para saksi, dan tidak saja sampai di situ, malah kemudian menghina saksi yang merupakan mahasiswa dengan mengatakan bahwa mahasiswa ini sebagai gembel. Hal ini kemudian membuat reaksi hakim marah keras dan hampir saja Egy Sujana diusir di dalam persidangan. Bagaimana videonya? Kita lihat secara bersama-sama. Kan saya udah terangkan tadi. Saya bilang bahwa keonaran itu yang saya pahami. Yang saya paham, kamu pahami itu apa? Keonaran itu apa yang mau pahami? Keonaran. Tadi udah dijelaskan tadi. Iya, belum jelas. Sekarang diperjelas apa? Itu versi dia, versi mahasiswa. Orang jahat Anda tuh. Nggak mungkin nggak dapat uang Anda. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Mahasiswa itu gembel, kita tahu. Itu namanya justifikasi. Dan ini saya tahu, saya pernah ketua mahasiswa HMI se-Indonesia. Bisa kita gali, kita memang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami bersama kami. Iya makanya. Kebetulan kan saksinya juga masih banyak. Tadi berkaitan dengan fitnah dan keonaran sudah ditanyakan pada Sudah, lain. Jangan boleh ini suruh lagi ketiduran. Gak ada masalah kalau nanti ini ditunda selesai. Ditanyakan lagi, tadi sudah ditanyakan. Ini sidang Jaksa penasihat hukum, tolong tenang. Kalau tidak bisa tenang, saya suruh pulang. Sidang di sini kami yang memimpin, bukan Anda yang mengatur. Tolong dipahami, ini sidang. Ya, memang sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Ya, ini sidang. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, saya kira kita sudah melihat bagaimana Egy Sujana mengatakan kepada mahasiswa itu bahwa saya tahu mahasiswa itu gembel. Nah, inilah sebenarnya watak asli dari Egy Sujana. Bisa dibayangkan seorang Egy Sujana yang mantan ketua mahasiswa di Indonesia ini memperlakukan mahasiswa seperti itu. Ini bukti bahwa Egy Sujana memang tidak beradab. Lalu kemudian cenderung memaksakan pendapatnya. Kalau kita dengar di dalam persidangan itu sekalipun potongan-potongan video, tapi inilah yang sebenarnya menjadi penting untuk kita reaksi. Bagaimana Egy Sujana setiap mau memulai pertanyaan itu mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, dan itu berkali-kali ditegur oleh hakim. Lalu Egy merasa dilarang, padahal bukan sebenarnya dilarang, hanya dibatasi. Kenapa? Karena apa korelasinya kira-kira membawa ayat-ayat Al-Quran di dalam sebuah persidangan yang notabene-nya persidangan yang dilakukan di dalam itu adalah sebuah proses konstitusi yang semua tahu bahwa itu adalah hukum positif. Lalu Egy Sujana seperti dosen mengkuliahi semua orang di situ, baik hakim, jaksa, apalagi saksi. Bahkan saksinya dihinakan. Itulah kenapa saya dari dulu berasumsi bahwa persidangan ini hanya dagelan bagi Egy Sujana. Jadi Sugi Nur dan Bambatri ini adalah korban dari kebiadaban Egy Sujana dan Khosinuddin ini, si ex-HTI. Intinya sebenarnya mereka-mereka ini berharap keras
bagaimana supaya Pak Jokowi datang untuk membawa ijazahnya. Dan lagi-lagi saya bilang bahwa sesungguhnya persidangan Egy Sujana yang dia hadiri sebagai pengacara di situ itu lebih banyak bicara soal konteks penodaan agamanya, bukan soal ijazah palsu. Tetapi faktanya kemudian baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan yang dia bahas secara terus-menerus adalah ijazah palsu. Artinya apa? Ada upaya yang dia mau lakukan supaya Pak Jokowi datang membawa ijazahnya sebagai saksi. Dan di saat yang sama tentu dalam posisi itu Jokowi melepaskan posisinya sebagai presiden. Karena menjadi rakyat siapapun di depan hukum kan posisinya sama. Lalu itulah yang menjadi alasannya dia untuk mendorong people power yang selama ini dia dengung-dengungkan. Akan mendorong masa habis-habisan mendegradasi Pak Presiden bahwa terjadi kekosongan pemerintahan hari ini. Karena Jokowi sudah menjadi pesakitan, menjadi saksi pelapor dengan membawa ijazah palsu. Kan desainnya ke sana. Nah ini mudah ditebak. Oleh karena itu saya kira penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa harus betul-betul tegas menangani makhluk-makhluk ini semua. Jadi sekali-kali pengadilan juga ini harus keras. Saya juga tidak ngerti kenapa hakim ini kelihatan begitu lemah. Kenapa tidak diusir saja? Kenapa hanya diancam-ancam? Padahal dulu ya pernah saya satu kali menghadiri persidangan. Saya hadir saja menghadiri persidangan itu. Bayangkan, saya hanya menaikkan tangan saya begini duduk di belakang, mendengarkan teman saya dibacakan tuntutannya. Tiba-tiba hakim menghentikan pembacaan tuntutan itu dan menunjuk saya supaya saya kasih turun saya punya tangan. Betapa tegasnya hakim kala itu. Karena itu saya heran juga ini hakim hari ini mencela-mencela begitu. Kenapa tidak diusir saja dari dalam ruang persidangan? Kosinudin juga dengan Egy Sujana ini layaknya preman yang masuk dalam ruang sidang. Tidak bisa memposisikan dirinya bahwa sebenarnya hakim itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi untuk memutus keadilan. Tetapi seenaknya dia bicara di depan hakim dengan kasar, bahkan membentak-bentak hakim. Nah coba bayangkan ini makhluk ini. Artinya apa? Orang-orang ini sebenarnya hanya memanfaatkan hukum ini untuk mengambil manfaat dari segi isu yang dia mainkan di luar. Sehingga saya katakan bahwa Sugi Nur dan Bambang Tri ini adalah korban yang mungkin dia tidak tahu dirinya. Dan itu efek dari kebodohannya, kotorolannya. Dan pertanyaannya adalah sampai kapan ini akan terjadi terus? Hal seperti ini terulang, orang-orang biadab seperti ini dilayani. Kita sudah muak sebenarnya, dan saya kira bukan saja saya muak. Seluruh sahabat-sahabat Nusantara yang memantau terus kasus ini pasti muak. Nah, silahkan sahabat-sahabat tuliskan komentarnya di bawah. Bagaimana pendapat sahabat-sahabat soal Egy Sujana dan Khozinuddin si ex-HTI ini. Menurut saya ini sudah sangat luar biasa dan sangat kurang ajar. Di agendanya ini cuma satu, betul-betul ingin mempermalukan Pak Jokowi. Makanya sekali lagi saya minta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap kedua orang itu, Sugi Nur dan Bambang Tri, karena telah bermain-main dengan isu-isu yang tidak jelas dan orientasinya jelas. Menginginkan negara memiliki kekosongan pemerintahan. Minimal misalnya pada saat Pak Jokowi menjadi saksi, itulah yang akan dia bangun opininya keluar. Dan boleh jadi ada orang luar negeri yang bermain di sini. Dan kita tahu hari ini bagaimana Eropa, bagaimana Amerika itu marah besar ke Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak mau diatur, terutama soal nikel kan, yang sudah bermasalah di WTO. Nah inilah kita harus sadar betapa Pak Jokowi berjuang keras hari ini untuk membangun martabat bangsa kita di mata dunia. Lalu ada orang-orang seperti ini dibiarkan.
merajalela, memprovokasi kanan kiri. Setiap selesai persidangan apa yang dibahas di dalam atau mungkin bisa saja tidak dibahas seperti itu, atau mungkin bisa saja bukan itu yang dibahas di dalam, itu yang dia bicarakan di luar demi untuk mengglorifikasi ini betapa saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa adalah lemah dan tidak paham persoalan, tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Kamu saja yang notabene-nya menuntut tidak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi, lalu berani mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi palsu. Kan kurang ajar kalian ini. Kasusnya mubahalah, penodaan agama, penistaan agama yang dibesar-besarkan adalah ijazah palsu. Biadab memang ini dua orang ini, makhluk ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf terlalu emosi sahabat-sahabat semua, karena biar siapapun saya yakin emosi melihat kedua muka orang ini. Ya mungkin itulah karena kita manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.